Ini adalah semut yang sangat kecil. Pantat bulat besar menunjukkan bahwa itu adalah Raja Semut. Ia memanjat dan menggigit leher anak itu. Bocah itu secara refleks memukul satu. Tidak lama kemudian, bocah itu merasakan dunia berputar. Di tubuh, gen semut ini terhubung dengan kode gen dia. Di malam hari, dia bangun di taman. Ketika dia sampai di rumah, dia merasa sangat lelah, jadi dia pergi tidur dan tidur. Tapi malam tiba, perutnya lapar. Dia membuka matanya dan berjalan di sekitar rumah mencari permen untuk dimakan. Keesokan paginya, lantai dipenuhi dengan cangkang permen. Saat dia duduk di meja makan, dia menemukan bahwa tangannya memiliki tarikan gravitasi. Pele mulai merasa aneh. Dia harus meminta ayahnya untuk mengeluarkan kotak jus dari tangannya. Kemudian dia mengambil segelas air. Dengan retakan, cangkir itu dihancurkan olehnya. Pergi ke kelas, baru memegang kenop pintu. Kemudian pegangannya jatuh ke bawah. Selama kelas P, guru mengajarkan siswa cara menggunakan tongkat. Dan memanggil Pele termuda di kelas untuk menjadi contoh. Dia hanya mengayunkan tongkatnya dan menjatuhkan Pele. Kemudian tunjukkan keterampilan dia kepada siswa. Pele langsung terbang lagi. Dia meraba-raba dengan tongkatnya dan berdiri. Guru masih mengoceh tanpa henti. Tapi kali ini, Pele mengelak. Kedua kalinya masih bisa dihindari. Untuk ketiga kalinya, Pele mengangkat tongkatnya. Dan memblokir kekuatan orang dewasa dengan mudah. Kali ini guru membidik kuil. Pele bersandar dan menghindari melarikan diri. Kemudian, dia memukul ujung tongkat dan mengirim guru itu terbang sejauh 10 meter. Saat pulang sekolah, seorang anak laki-laki berlari untuk menemukannya. Orang ini adalah anak orang kaya yang menyukai superhero. Dia pikir Pele akan menjadi Spider-Man dalam kehidupan nyata. Satu-satunya perbedaan antara Pele dan Spider-Man mungkin adalah setelan ketat. Tiba-tiba, Pele merasakan niat membunuh di kejauhan. Berbalik dan melihat seorang pria membawa karung. Kelihatan mata yang mengejek punya orang itu. Membuat Pele merasa sangat tidak nyaman. Teman membawa Pele pulang, membantunya membangkitkan kekuatannya. Dia mempelajari banyak pahlawan superhero. Dan bahkan ada koleksi superhero termahal di dunia. Tapi dia tidak menyangka kekuatan Pele menjadi hebat kaya ini. Kencing saja bisa memecahkan toilet. Menggigit tulang belakang buku setebal 5 cm. Selain itu, ia memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Kekuatan ini diberikan kepadanya oleh seekor semut yang diberikan kepadanya beberapa hari yang lalu. Teman itu menghabiskan uang untuk membuat Pele menjadi seragam pertempuran. Hari itu, Pele menangkap seorang perampok di tempat parkir. Dia melepas mantelnya dan segera mengejar. Dikejar ke tempat itu, dia mulai takut lagi. Dia ditekan oleh bandit setiap langkah menuju dinding. Lalu perlahan naik. Perampok itu ketakutan dan melarikan diri. Pele melompat turun dan menjatuhkannya. "Siapa kamu?" "Saya Ant-Man Boy." Kemudian, Pele menunjukkan kepadanya kemampuannya untuk memanjat dinding. Tetapi sekarang kemampuan itu telah kehilangan keefektifannya. Teman melihat sepotong gula di tangannya. Ternyata kekuatan Pele butuh yang manis untuk dipertahankan. Jadi dia membuat Pele ikat pinggang untuk menyimpan permen. Sejak saat itu, bocah semut berlari mengelilingi kota. Menghukum kejahatan, menegakkan kebaikan, mengalahkan penjahat. Anda hanya perlu menggunakan satu jari untuk menjatuhkan mobil. Anak-anak pengganggu digantung olehnya dari tiang listrik. Seorang gadis kecil merias wajah di rumah. Tiba-tiba, melihat seseorang di belakangnya. Gadis itu berteriak ketakutan. Temannya mendengar teriakan itu dan berlari. Tapi hanya melihat seorang pria memegang gadis itu dan kemudian terbang ke langit. Keesokan harinya, Pele sedang duduk di sekolah ketika dia mendengar teriakan minta tolong. Seseorang sedang berayun di atas kepala. Dia segera berganti pakaian dan memanjat dinding. Bawa orang itu ke dalam rumah. Tapi tak disangka itu palsu. Ternyata ini adalah trik yang dimainkan oleh sahabat gadis yang diculik itu. Karena dia tidak tahu siapa Ant-Man Boy itu. Jadi menggunakan metode ini untuk memancingnya keluar. Gadis kecil itu menunjukkan kepada Pele video temannya diculik. Penculik meminta $150 juta untuk membebaskannya. Pele mengajak gadis itu menemui temannya. Mereka bertiga berdiskusi, lalu memutuskan untuk menyelamatkan gadis itunya. Temukan caranya, gunakan kalung gadis itu ya. Pele mengandalkan indera penciumannya yang tajam. Dan ke sebuah rumah tua. Ini juga tempat dia digigit semut sebelumnya. Sesampainya di depan rumah, menemukan pintu terkunci.
Dia menggunakan urinnya untuk memecahkan kunci. Ketika saya masuk ke dalam, saya menemukan bahwa tempat ini adalah ruang penelitian. Pele menemukan gadis kecil itu terkunci dalam kotak kaca. Baru saja akan berlari untuk menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba ada suara di belakang. Seorang pria gemuk besar melompat turun dari langit. Pele melompat mundur ketakutan. Tapi terkunci dalam sangkar kaca. Ternyata, dia juga seorang mutan. Awalnya, dia adalah seorang ahli biokimia. Semut yang menggigit Pele diciptakan olehnya. Dia membuat ramuan khusus dari semut. Untuk menyelamatkan ibunya yang sakit parah. Kondisi ibunya semakin membaik. Tetapi ayah gadis yang diculik itu mengurangi investasinya, mencegahnya melanjutkan penelitian. Ternyata, ayah gadis itu adalah direktur perusahaan ini. Bahkan memarahinya dan kata-kata orang ini seperti kutu. Setelah ibunya meninggal, dia memutuskan untuk membalas dendam. Dia menyuntikkan gen kutu ke dalam tubuhnya. Dan dapatkan kekuatan dan kesehatan yang luar biasa. Tapi harga yang harus dibayar adalah harus rutin menghisap darah. Dia ingin direktur mengalami perasaan kehilangan orang yang dicintai. Pada saat ini, suara mobil terdengar di luar. Dia keluar untuk memeriksa dan melihat sekelompok polisi. Dia langsung melompat seperti roket. Tidak lama kemudian, kutu kembali menyerang sekolah. Dia ingin menghancurkan Ant-Man yang mengancamnya. Pria berkacamata itu tertangkap olehnya. Pele dengan cepat mengejar. Tapi dia lupa membawa ikat pinggangnya. Berjuang sebentar, Pele dikirim terbang. Dia membeli minuman ringan dari mesin penjual otomatis. Kutu menangkap anak laki-laki yang memakai kacamata dan terbang menjauh. Pele menggigit rantai besi dengan giginya. Kemudian naik sepeda untuk mengejar. Dia berlari ke hutan dan menyelamatkan temannya. Pada saat ini, kutu muncul. Lempar Pele terbang hampir 100 meter jauhnya. Kemudian dia terbang, dan keduanya bersiap untuk bertarung. Temannya diam-diam mengeluarkan tabung transfusi dari punggungnya. Pele mengambil sebatang coklat dan menggigitnya. Pertempuran bertahan hidup akan segera dimulai. Pukulan yang satu ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Keduanya melepaskan gerakan terkuat mereka. Pada akhirnya, si kutu diterbangkan oleh Pele. Dia berdiri dan terlatih-tatih. Pele mengangkatnya dengan kedua tangan. Semut dapat mengangkat beban hingga 50 kali berat tubuhnya. Pada akhirnya, Pele menjadi superhero kota ini. Dia tidak sendiri. Karena di sampingnya adalah teman yang baik. Ikuti dia sampai ke ujung langit dan bumi, bertindak dengan rasa keadilan. Biarkan saya menulis puisi pendek. Semut aneh datang, gigit leher anak ini. Di mana angin bertiup, semut kita tenangkan semua. Ingatlah untuk menyukai, membagikan video ini, dan mengikuti saluran saya.